Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah, dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, kalian tinggal di situ ya. Nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelita, jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong separuh ya. Ini untuk khusus pejabat di sana. Inilah keadaan, saya reporter langsung dari Eropa, dari Italiano, negara Italiano, melaporkan dari pembangunan. Saya langsung terbang ke ibu kota koruptor nepotisme, dan ini adalah singkatan dari kota yang sedang dibangun, dan 2 bulan lagi ini akan Bim Salabim jadi semuanya. Bulan Agustus jadi semuanya. Ya, kita berdoa ya supaya ada mungkin dukun atau maerat yang bisa berdoa, dan akan ada magic supaya Bim Salabim jadi seketika. Ini banyak orang-orang juga di sini ya lagi pengen beli tanah. Ini semua ini dari Pulau Jawa semuanya ya. Tuh mereka itu lagi melihat ini apa namanya tanah di ibu kota koruptor nepotisme. Tuh banyak sekali yang pengen beli. Tuh udah berdatangan semuanya. Tuh. Banyak sekali orang-orangnya. Mereka memang sedang merebut tanah di sini karena hampir habis. Itu juga ya, rumah-rumah sudah dijadi di sana, sudah ditinggal. Ini tempat yang baru. Ya, kalau kalian mau sumbang bisa jongkok, bisa duduk, bisa nungging. Kami terima semuanya untuk kebutuhan kota kita tercinta. Salam waras dari Om Buleleng Italianos. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua di obrolan milenial dengan saya orang lembur dan Bung Herudin ya sebagai aktor utamanya dari program obrolan milenial ini. Seorang mahasiswa cerdas, kritis, keren, dan tentunya nggak omon-omon kayak si Samsul yang eh, nggak jelas asal usulnya. Baik guys. Nah, dari FIFA.co.id nih, Bos, Bung Hairudin nih, Bambang Susantono yang kemarin mengundurkan diri ya, dari Badan Ketua Otorita IKN ya. Oh, diumumkan dapat tugas baru dari Jokowi untuk membangun IKN, tapi tetap ngurus-ngurusin IKN juga ujung-ujungnya. Nah, Bung Hairudin ya. Nah, Bambang Susantono buka suara mengenai tugas barunya usai mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota ya. Oh, Nusantara ya. Dia mengatakan bahwa saat ini ditugaskan sebagai utusan khusus Presiden untuk kerjasama internasional pembangunan IKN. Jadi mungkin tugasnya buat cari-cari inilah klien apa investor kali ya. Nah, katanya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang memberi kesempatan bagi saya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan IKN ya. Nah, dia tetap lanjut tuh. Jadi nggak ada desas-desus macam-macam. Oh, inilah beginilah. Wah, katanya dipecat lah, apa nggak gaji nggak turun lah, apa segala macam. Nggak juga ya ternyata ya. Nah, oleh karena itu perlu konsistensi dan keberlanjutan dalam menjaga konsep negara rimba nusa ya. Nah, Bu Herudin, ini kan kalau orang-orang di sekitaran Jokowi ini suka masuk keluar, tapi tetap aja mereka tidak bisa tegas, artinya tidak bisa mengungkap sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, menurut Bung Herudin gimana nih?
Iya tadi sempat terputus ya. Mm-mm. Tapi intinya memang Biasa. apa namanya Undang-undang eh, Polri belum dilaksanakan, jadi udah sering putus-putus ini. memang Pak Bambang Susantono ini punya pengalaman yang cukup luar biasa di bidangnya ya, terutama di perbankan, di ekonomi lah ya. Mm. Kalau nggak salah kan dia itu orang nomor 2 di ASEAN Development Bank sebelumnya yang berkantor pusat di Manila, Hmm. Filipina. Jadi sebelum Tuh. menjadi kepala otorita IKN dia orang nomor 2. Posisinya kepala sebagai vice president atau apa ya, intinya orang nomor 2 di ADB itu, dan tentu gajinya lebih tinggi lah kalau ngomongin gaji dibandingkan di kepala otorita IKN ya. Apalagi sempat walaupun tadi ya mungkin bagi Pak Bambang Susantono ya bahwa gaji itu bukan motivasinya, tapi sempat ngeluh juga ya ketika kemudian maksudnya sempat curhat ketika 11 bulan gajinya tidak turun ya ketika rapat dengar pendapat dengan DPR. Oh, sempat sempat Tapi ya mengeluh dia, sudah sempat ngeluh tuh. berlalu masalah curhatannya itu. Tapi yang Mm-mm. jelas kita juga nggak tahu ya apa namanya, apa sih alasan dari kepala otorita IKN yang dan juga wakilnya mundur dalam waktu bersamaan ya, Pak Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Sempat ngeluh kan yang waktu apa ya curhat lah ya di dengan DPR tentang gaji otorita IKN yang tertunda sampai 11 bulan. Tapi ya itu Hmm. aja lah nanti apa yang jelas Bambang Susantono masih dibutuhkan ya utusan khusus untuk masalah investasi kan di IKN. Ya karena memang posisi beliau ya yang sebelumnya orang nomor 2 di ADB ya cukup penting lah ya untuk kemudian bisa apa namanya menggait jaringan-jaringan yang dulu dikenal di ADB untuk kemudian berinvestasi di IKN. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dikoar-koarkan oleh Bahlil Lahadalia atau bahkan Presiden Jokowi yang mengatakan investasi investor ya di IKN sudah oversubscribe, investasi investor sudah 50 sudah ngantri dengan nilai yang sampai 100 triliun dan lain sebagainya, itu semua apa namanya ternyata ya hanya ecapan belaka ya, hanya omong kosong belaka ya. Ya ujung-ujungnya juga akhirnya diakui Menteri PUPR ya Basuki Hadi Mulyono bahwa pembangunan IKN progresnya selama ini itu semuanya dari APBN. Ya ujungnya dari APBN. Ya wajar jika kemudian APBN mulai ambruk ya. Kemudian juga apa namanya? Ya seperti kita ketahui ya ujung-ujungnya defisit ya untuk APBN selanjutnya makin menebal ya, makin tinggi ya, di mana di proyeksi APBN 2025 itu anggaran ya pendapatan negara senilai 3.500 triliun. Tapi Hmm. itu ada defisit ya, defisit 600 triliun. Luar biasa ya. Dan juga beban ya, utang yang kian beban apa utang jatuh tempo yang semakin tinggi ya, di mana di tahun 2025 ya utang yang jatuh tempo itu mencapai 800 triliun ya, artinya lebih dari 20% APBN yang ada. Ini bisa kolaps ini jika kemudian tadilah entah itu makan siang gratis atau kemudian sarapan gratis atau entah apa namanya yang penting makan untuk anak sekolah itu kemudian langsung direalisasikan ya untuk seluruh wilayah Indonesia, walaupun ada bocoran-bocoran bahwa realisasi untuk program makan gratis ini pertama di daerah 3T dulu ya, daerah yang terluar, tertinggal dan apa namanya terjauh lah ya, apa Terjauh. namanya jangkauannya ya dari apa namanya dari peradaban lah, intinya daerah-daerah yang terluar, tertinggal ya, termiskin mungkin ya, yang kemudian akan diprioritaskan ya. Ya kita lihatlah apakah langsung serentak atau seperti apa. Tapi yang jelas anggaran makan gratis ini juga memerlukan biaya yang cukup tinggi ya, terkait juga dengan bahan makanannya, kemudian juga penyedia uh, pelayanan cateringnya yang masak-masak ya, yang tentu juga harus nggak boleh acak adul ya. Nah ini yang pasti semoga bisa juga nanti program ini menghidupkan UMKM ya. Jadi dari apa UMKM yang memang usaha-usaha rumahan yang kemudian catering ini bisa kemudian menggeliat ya. Tapi yang jelas harus dengan
cara-cara yang jujur ya, benar ya. Jangan kemudian sudah diatur-atur ditunjuk kroni-kroni yang kemudian untuk mengurus program makan gratis ini ya. Ini yang harus apa namanya diperhatikan ya. Tapi belum apa-apa memang sudah aroma bagi-bagi kekuasaannya sudah luar biasa ya. Mulai dari apa namanya Grace Natali yang menjadi komisaris Main ID ya, kemudian ada Fuad Bawazir yang jadi komisaris utamanya, kemudian juga ada Felicitas Telu Lembang ya yang mengguncang ya menjadi komisaris BSI ya, komisaris BSI yang kemudian membuat isunya ya, membuat Muhammadiyah menarik dananya dari BSI. Felicitas Telu Lembang ini merupakan kader Gerindra. Kemudian juga ada Aloyus Simon Tirapi yang menjadi komisaris utama Pertamina ya, menggantikan posisi Ahok ya. Nah, itu juga bagian dari tim apa namanya tim transisi, bagian dari pendukung 02 ya. Jadi ya sudah mulai apa namanya dapat jatah lah ya, belum apa-apa. Padahal bagi-bagi jatah, pemerintahan yang baru belum dimulai ya. Jadi sudah mulai seperti itu ya. Kita lihat nantinya seperti apa. Tapi yang jelas IKN ini memang proyek yang ambisius ya. Ya kita lihat nanti di 2025 ketika pemerintahan Prabowo Gibran mulai berjalan ya di Oktober ini, dan 2025 lah ya, kita lihat di 100 hari pertama itu seperti apa. Ya, apakah kemudian akan memprioritaskan IKN atau memprioritaskan makan gratis ya, tergantung dari APBN yang tersedia. Ya siap-siap saja dengan pajak yang akan selalu naik ya. Kalau kita lihat ya, PBB itu kan ya, pajak bumi dan bangunan itu naiknya luar biasa ya, per tahun itu bisa kenaikannya 2 kali lipat ya. Gampang ya, tinggal menaikkan NJOP saja kan ya. Untuk kemudian menaikkan pajak kan tinggal menghitung nilai jual objek pajaknya ya, untuk kemudian mendapatkan pajak yang lebih tinggi. Ya, jadi luar biasa. Kita lihat seperti apa nanti. Tapi yang jelas Pak Bamsud Susantono itu masih dibutuhkan oleh Jokowi, karena bagaimanapun Presiden Jokowi ingin ya IKN ini banjir investor ya, terutama investor asing yang katanya oversubscribe ya, artinya sudah penuh ya, sudah mengantri, tapi ternyata hanya bualan belaka. Betul, mantap. Nah ini Bung Heri nih, ini kan konon kabarnya Agustus itu kan sekitar 1,5 bulan lagi lah kalau salah ya, hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan ya. Nah, 2 bulan lah, anggapnya genapkan 2 bulan. Sekarang bulan Juni, terus Juli, Agustus. Nah, ini Jokowi ini bakal upacara 17 Agustus di IKN. Nah, dari Detikcom ini nginepnya di mana? Kan lucu juga ya, bangunan-bangunannya banyak yang belum jadi, infrastrukturnya masih banyak yang kurang, investor belum masuk ya. Tapi coba kita bacain dulu bentar ya. Upacara kemerdekaan 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN. Upacara IKN akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo ya. Lantas di mana tempat menginap Jokowi IKN? Nah, Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur Kemen PUPR ya, dari H. Sumadilaga mengatakan pihaknya memastikan Istana Presiden sudah dapat ditempati oleh Jokowi menjelang upacara 17 Agustus nanti ya. Kita siapkan itu istana, tapi nanti bisa saja Presiden gimana ya, kita siapkan bahwa itu istana bisa ditempati ya. Nah, jadi pastikan istananya bisa ditempati ya. Terkait mungkin infrastrukturnya kayak gimana ya, tetap harus ada gitu. Nah, Bung Herdin, ini seolah-olah kayak kepemimpinan gaya apa ini ya? Kok terkesan udah APBN-nya rada-rada dipaksakan gitu ya. Kalau konon Bu Sri Mulyani sudah wanti-wanti itu, was-was APBN jeblok tahun 2025. Berarti kan kalau dipaksain bangun ini kan maksa untuk bangunin IKN ini kan artinya sudah terlalu memaksa kan, akhirnya akibatnya rakyat juga kena gitu imbasnya. Entah harganya naik, entah ada tarikan kayak tapera lagi, mungkin semacamnya gitu ya. Konon kan kabarnya tapera kan ditunda sampai 2027. Mungkin ada tarikan lagi ya. Gimana menurutnya Bung Herdin? Kira-kira rezim ini mau narik apa lagi nih ke rakyat kira-kira? Iya, sesuai selama ada kesempatan disitulah rezim akan bermain. Kan seperti itu ya. Jadi apapun dipungutin ya. Bahkan yang lebih sadis lagi kan bea cukai yang luar biasa, kasusnya sampai barang hibah saja ya
itu sampai mau dipajakin ya. Ya, gitu Barang kan yang hibah. terkait barang hibah yang alat bantu pengajaran SLB. SLB ya, SLB Hmm. untuk tunanetra dari Korea Selatan itu hibah loh ya. Karena ini alat baru dari Korea Selatan dan kemudian itu juga faktanya hibah. Ya kalau nggak rame nggak bakalan dikasihkan itu ya. Karena rame aja, ya biasa, no viral no justice kan seperti Hmm. itu faktanya hari ini. Ya Betul, jadi betul, betul. apa kalau nggak viral ya diem-diem aja tuh, tertahan terus sampai harus dibayar ya. Terus banyak sekali ya, banyak lah ya ada public figure atau mungkin tenaga kerja Indonesia, tenaga pekerja migran Indonesia yang kemudian baru pulang dari luar negeri ya, dari tempat kerjanya, kemudian juga barang-barangnya disita, suruh bayar pajak Hmm. ini dan itu ya. Cerita siapa itu ya, Andika atau siapa yang kemudian Cakrahan ya, beli jaket 6 juta ditarik bea cukainya 9 juta. Lah kan gila kan. Ini gimana ceritanya? Ya harga cukainya hampir 1,5 kali lipat dari harga barangnya. Ya orang mana mau lah ya. Ya Menent- silakan. Ya, Menentukan jadi harganya itu aneh-aneh ya. iya, jadi aduh Seenaknya. ini taksirannya luar biasa ini. Menaksirkannya terlalu tinggi ya. Padahal tertera kan ada pembelian dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pastinya ketika kemudian semua sektor ya untuk kemudian mengenjot IKN ya pasti semua sektor akan dikenai untuk kemudian dipungut ya untuk kemudian membiayai IKN ya karena tadi IKN ini kan 54% dari APBN ya Betul, betul, diproyeksikan betul. ya. Ya kan kita nggak tahu selama kedepannya bagaimana over cost run-nya seperti apa ya, pembengkakannya seperti apa. Ya sebagai contoh ya, bagaimana proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, proyeknya nggak besar-besar amat ya. Jakarta Bandung proyek kereta cepat sudahlah Betul. mangkrak ya berapa waktu ya. Sebenarnya jarak antara beda dengan kereta cepat di Vietnam ya dari Hanoi ke kota mana gitu ya ke kota yang perbatasan dengan Cina yaitu jaraknya lebih panjang dibandingkan Jakarta Bandung kalau nggak sampai 200 berapa kilometer kalau Jakarta Bandung kan 180 berapa kilometer ya nah, ini lebih panjang lah ya itu pengerjaannya lebih dulu kereta cepat Jakarta Bandung tapi selesainya beda 11 bulan loh beda 11 bulan ya tapi selesainya ya lebih cepat lebih dulu yang di Vietnam. Nah, ini kan luar biasa ya. Ya dan ya tadi luar biasa nih ya lah. Intinya proyek cepat Jakarta Bandung saja ujung-ujungnya APBN yang nombokin ya. Itu sudah lah kemudian utangnya luar biasa dan hari ini juga banyak sekali ya tadi ya kejadian-kejadian keretanya bocor lah dan lain sebagainya. Ya, kita lihatlah bagaimana nanti balik modal dari kereta cepat ini seperti apa. Ya apalagi IKN yang diproyeksikan selesai ya bertahap sampai 2045. Ya pada ujungnya tadi yang namanya undang-undang ya bisa saja di tengah jalan bisa dibatalkan ya dengan undang-undang yang baru ya. Jadi tinggal nanti pemerintahan Prabowo bagaimana nantinya. Ya apakah kemudian akan terus melanjutkan ya atau kemudian tiba-tiba berubah pikiran ya bisa jadi. Ya Bisa kan kita jadi juga ya. nggak tahu. Iya. Tapi kan itu juga tergantung nanti ya, tergantung juga mungkin keputusan Gibran sebagai wakil presiden. Ya kan nggak mungkin dia dipasangkan dengan Prabowo tanpa ada andil seperti yang Kiai sekarang ini loh. Nah, kira-kira ada andil nggak kira-kira? Kira-kira bakal seperti apa Gibran nanti di kepemimpinan Prabowo ini? Ya yang jelas ya tergantung nanti namanya wakil presiden kan ya sebelah kayak orang-orang apa kan ban serap ya maksudnya kan tugasnya tergantung presiden mengasih tugas apa ya walaupun kemudian dengan undang-undang yang baru ya dengan undang-undang daerah khusus Jakarta yang baru yang menjadikan Jakarta kemudian Jabodetabek Jur ya ditambah Cianjur ya Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur itu menjadi kota aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden ya ini sudah untuk mengamankan posisi Gibran juga ya sedangkan nanti Wapres berkantor di Jakarta dan presiden yang baru berkantor di IKN ya ini Betul. apakah mau
Prabowo berkantor di IKN, walaupun ya sebenarnya di pembangunan IKN juga ada kepentingan dari keluarga Prabowo sendiri ya, di mana adiknya ya, Hasim Jaya Hasim. Adikusumo kan juga punya konsesi tanah di sana, yang kemudian juga membangun proyek ya, bendungan di IKN ya, bendungan untuk air bersih di IKN. Jadi ya sebenarnya IKN pun juga memberikan kontribusi bagi usaha ya, keluarganya Prabowo Subianto ya, yang Betul, betul. dalam curhatnya dengan Najwa Shihab ya, selama 20 tahun tidak tidak dalam kekuasaan, hartanya macet ya, mandek. Asetnya mandek, tidak berkembang. Nah, tapi Betul, betul, betul. begitu 5 tahun ya bergabung dalam pemerintahan, nah itu luar biasa proyek yang didapatkan oleh keluarganya. Mantap. Nah, sebagai endingnya nih, Bung Heldin, kira-kira kalau nanti kemungkinan besar harus jadi IKN, akankah PNS-PNS itu banyak yang pindah ke sana, Bung Heldin? Ya pastinya karena ada sistem sanksi ya, kemudian juga ada juga tawaran-tawaran ya, ada punishment bagi yang menolak, ataupun tawaran bagi yang ingin naik jabatan ya. Ya tergantung ASN-nya, namanya ASN mau nggak mau ya, mau atau tidak mau ya, tinggal dia yang akan memilih ya. Kalau menolak artinya mungkin disanksi sampai pemecatan mungkin, Hmm. atau kemudian tidak naik jabatan selama berapa tahun, atau bahkan diturunkan pangkatnya dan lain sebagainya. Ya tinggal nanti kita lihat bagaimana Kemendagri ataupun BKN dan lain sebagainya. Intinya ya tinggal nunggu nasib saja lah, intinya seperti itu, apakah mau atau tidak ya. Ya mungkin tadi karena posisinya ASN ya, mau tidak mau ya, mau tidak mau ya harus mau, kan ujungnya begitu ya. Ya kalau tidak mau ya tinggal konsekuensinya, pilih kemudian sanksi keras ya sampai pemecatan, atau seperti apa ya, kan tergantung ya, kita lihat saja nantinya. Tapi yang jelas proyek ini jadi seperti proyek Roro Jonggrang ya, atau Sangkuriang ya, intinya proyek satu malam ya. Tapi yang jelas ya, ending dari IKN ini ya berlanjut atau tidak ya nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Iya. bisa menjadi batu ya, pecah kongsinya ya pasti gara-gara IKN nantinya. Ya karena tadi, apakah akan memilih makan makan gratis ya, atau IKN. Itu kan sudah dipaparkan oleh Sudrajat Jiwandono ya, Hmm. iparnya Prabowo Subianto yang mantan gubernur BI ya, bapaknya Budi Satrio Jiwandono. Nah itu tadi, kalau misalkan itu pilihannya, ya lebih memilih makan siang gratis. Nah itu iparnya Pak Prabowo ya, kakak iparnya Pak Prabowo yang mengatakan begitu. Nah, jadi luar biasa. Ya jadi kan bisa jadi nanti IKN menjadi barang yang diributkan nantinya. Ya, bisa jadi Hmm. sekarang melanjutkan ya, tapi ada kalanya ya tadi pecah kongsi ya, bagaimanapun ya tergantung nanti posisi Pak Jokowi setelah lengser seperti apa, apakah dia mampu ya kemudian merebut ya pucuk ya pimpinan partai politik besar, semisal mungkin Golkar, atau bisa jadi kemudian yang lebih mudah lagi PAN ya, atau bahkan kemudian masuk ke Gerindra menjadi ketua Dewan Pembina ya, tapi ketua umumnya Prabowo Subianto, atau seperti apa ya. Yang jelas Pak Jokowi, tapi memang kalau kita lihat ada tawaran seperti itu ya, Pak Jokowi itu masih ke Gerindra saja ya, menjadi ketua Dewan Pembina ya, ketua umumnya Hmm. tetap Prabowo Subianto ya, atau seperti apa ya, kita lihat nantinya. Atau tadi yang dijadikan ketua umum Gibran ya, dengan kemudian posisinya sebagai wapres yang masih hangat ya, kan nanti rakerna Munas ya, Musyawarah Nasional Golkar itu kan di bulan Desember 2024, artinya Gibran baru Oktober ya, November Desember, baru 2 bulan menjabat sebagai wapres ya, itu masih hangat-hangat ya. Nah itu Hmm. bisa jadi itu ya kemudian Gibran menjadi ketua umum Golkar ya, sama seperti kasusnya Yusuf Kala, istilah kemudian menjadi wakil presiden, mengambil alih kepemimpinan Golkar. Nah, seperti itu bisa jadi. Ya, kita lihat nanti seperti apalah ya. Tapi yang jelas Pak Jokowi sudah punya taktik ya, termasuk tadi Bobi masuk Gerindra, padahal tadinya
sudah digadang-gadang masuk Golkar ya, sudah mendapatkan rekomendasi dari Golkar, namun malah masuk ke Gerindra ya. Itu kan luar ada apa ini ya? Di balik Jokowi menebar anak dan menantunya ke beberapa partai ya. Kemudian Kaisang sudah menjadi ketua umum PSI. Ya walaupun PSI nggak masuk lolos parlemen, PSI punya kursi di DKI ya, daerah khusus ibu kota Jakarta ya, daerah khusus Jakarta, dan juga di DPRD kabupaten kota lainnya. Jadi apa namanya, cukup menarik juga. Jadi nanti tergantung posisi Jokowi setelah tanggal 20 Oktober 2024 jika landing dengan mulus ya. Kita juga nggak tahu ya sampai apa kedepannya situasi politiknya seperti apa. Apalagi dengan dolar yang terus ya menguat ya, dan melemahnya rupiah yang tadi yang semakin membuat Sri Mulyani pun kelabakan ya jika kemudian rupiah terus melemah. Nah, apalagi Bank Indonesia ya yang sampai harus bakar duit terus ya untuk menjaga nilai kestabilan rupiah. Baik ya, memang itu sekilas ya tentang carut marut negeri ini. Ya, di sisi lain kemarin ada apa ketua otorita IKN mundur, tapi di sisi lain dia terima lagi jabatan. Memang ada apa di balik ini kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas rata-rata ya orang-orang yang sekitar rezim ini memang sering ya aneh-aneh lah isi otaknya lah kalau nggak salah begitu. Baik, Bung Herudin ya, memang kita kalau bicara soal IKN ini agak hati-hati Bung Herudin ini, apalagi kalau kita bicara bersifat mistis itu. Ntar tahu-tahu ada mandau terbang kan nggak enak. Ini ada yang cukup menarik loh, yang Om Bule itu. Om Bule yang Om Bule, siapa Om namanya Bule. itu? Om Bule ya, yang sering muncul di TikTok, di snack video ya Nah, itu videonya. lagi bikin heboh juga Kritikannya itu. dia itu kan sudah menjadi warga negara Indonesia ya, WNI. Dia kemudian menyebut IKN itu ibu kota koruptor nepotisme. Iya, ada kolektor nepotisme. Nah, itu Luar ramai biasa juga itu itu. ya. Ramai juga itu. Ya, kita lihat saja lah endingnya seperti apa ya. Cukup menarik juga nih. Ya, Apa bisa jadi WNA itu apa bakal ini ya? Bakal dia sudah di WNI. ditangkap Dia apa sudah gimana? Oh, udah enggak, WNI. dia sudah di WNI ya, sudah di Ibu WNI. kota koruptor nepotisme. Iya. Nah, itu dia memang udah langsung berada di IKN nih. Kurang tahu juga sih kalau kepolisian mengatakan Itu lokasi bukan. dia Lokasinya syuting bukan. itu bukan di IKN ya, bukan di IKN. Jadi tapi berarti berani juga dia. Agak unik juga ya, dia mengatakan bukan di IKN itu, tapi banyak juga pas berseliweran di apa di WA grup itu ada yang ngomong oh itu di Jonggol atau di Bogor gitu. Bingung juga. Oke guys, Iya kan dulu gimana? Jonggol kan juga sempat digadang-gadang menjadi calon ibu kota di zaman Pak Iya. Harto. Namun kan gagal kan. Padahal kalau di Jonggol itu lebih deket ya, jadi gampang lah kalau Iya, pembangunan ya. gampang. Kalau sekali kebut gampang gitu bisa jadi kan. Kalau di KN kan susah juga kirim-kirim barang perlengkapannya, suku cadangnya, baja-bajanya, kan itu mesti pakai Iya, kapal makanya kan gitu. kemarin juga sempat kan ada apa namanya batu selipitnya dari Sulawesi Tenggara, ya kapal dengan pengangkutan kapal yang repot juga, yang kemudian sampai juga ada penundaan harga yang tidak stabil dan lain sebagainya. Itu kan pernah dibahas di DPR juga itu ya, terkait progres pembangunan IKN ini. Nah, tapi intinya tadi hari ini kan yang disiapkan itu kan istana ya, yang paling digadang-gadang secepatnya ya, memang jadi kayak proyek Rojongrang itu. Ini istana jadi dulu gitu. Kalau istana sudah ada ya presiden selanjutnya silakan ngantor di istana IKN. Nusantara. Ibu kota koruptor nepotisme ya. Baik guys, inilah kalau WNA aja sudah berani, masa kita sebagai orang lokal ya, warga Indonesia asli yang memang dia sudah menjadi WNI loh. iya, dia sudah jadi WNI. WNI, dia ya WNA yang udah jadi WNI aja berani, apalagi kita yang udah lahir di sini gitu. Yang nggak ingin lah kita negeri ini dicabik-cabik dengan niat pemerintah yang sewenang-wenang gitu. Ya asal jadi maksain. Padahal cuma upacara, kan upacara bisa di sementara dulu di Jakarta kan belum jadi gitu kan. Baik guys,
itu aja dari kami berdua. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi warga Kalimantan dan rakyat Indonesia pada umumnya, ya, warga Kalimantan pada khususnya, ya. Nah, semoga nanti kita lihat apakah perkembangan rezim ini akan landing mulus seperti Bung Herdin ucapkan, ataukah akan tumbang di tengah jalan atau sebelum dia lengser karena dolar memang semakin menggeliat naik dan menggerogoti ekonomi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.